jeans berukuran 33 dengan kondisi berlumuran darah pada bagian paha kanan. Pada bagian pinggang terpasang satu buah ikat pinggang berbahan kain berwarna hitam. Satu helai celana berbahan katun berwarna hitam bermerek Uniqlo berukuran L. Benda di samping mayat, satu buah masker non-medis berwarna hitam bermerek Sensi. Pada bagian depan terdapat satu lubang berdiameter 0,5 cm. Kaku mayat terdapat pada seluruh persendian mudah dilawan. Lebam mayat terdapat pada punggung berwarna ungu, hilang dengan penekanan. Jenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, bangsa Indonesia dengan usia sekitar 27 tahun, kulit sawo matang, perawakan gizi baik. Panjang tubuh 170 cm. Zakar disunat. Identitas khusus pada bagian kanan atas sisi luar 10 cm di bawah bahu, puncak bahu terdapat tai lalat berwarna hitam, permukaan menonjol, tidak berambut, berukuran 0,8 cm kali 0,8 cm dikalikan 0,5 cm. Rambut kepala berwarna hitam, tubuhnya lurus, panjang 5 cm. Alis mata berwarna hitam, tubuhnya lebat, panjang 0,5 cm. Bulu mata berwarna hitam, tubuhnya lurus, panjang 1 cm. Kumis dan jenggot berwarna hitam, tubuhnya sedang. Mata kanan kelopak mata tertutup, selaput bening mata pada bagian bawah tampak keruh. Teleng mata bulat berdiameter 3 cm, warna tirai mata coklat, selaput bola mata pada bagian bawah terdapat bercak pendarahan. Selaput kelopak mata bagian bawah terdapat luka terbuka berukuran 6 mm kali 4 mm. Hidung mancung, telinga kanan dan telinga kiri menggantung, mulut tertutup. Gigi gerigi berjumlah 32 buah. Dari mulut dan lubang hidung keluar darah. Luka-luka pada bagian sisi kiri 2 cm, pertengahan belakang 10 cm, di atas batas tumbuh rambut belakang 150 cm, di atas tumit terdapat luka berbentuk bulat berdiameter 5 cm. Lain-lain dilakukan pengambilan sampel swab penis dan swab anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka. Dilakukan tes swab antigen SARS-CoV-2 pada kedua lubang hidung dengan menggunakan alat uji bermerek Weiss Biotech, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pemeriksaan penyaring alkohol dari sediaan urin yang menggunakan alat uji cepat bermerek Oncoprobe, didapatkan hasil negatif. Dilakukan penyaring nafsa dari sediaan urin menggunakan alat uji bermerek Ritsign, didapatkan hasil negatif. Dilakukan pengambilan darah sebanyak 3 ml. Pada pipi kiri 6 cm dari garis pertengahan depan 2 cm di bawah sudut luar mata ditemukan adanya benda asing berbahan logam berwarna silver yang menempel pada kulit. Kesimpulan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki-laki berusia 27 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan 7 buah luka tembak masuk pada bagian kepala belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah kiri sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri, sisi belakang dan ruas jari manis tangan kiri, sisi dalam. Serta luka tembak luar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung, leher, sisi kanan, lengan atas sisi luar, pergelangan tangan sisi kiri depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri dan sisi luar akibat senjata api. Demikian juga patahnya tulang paha, tulang rahang bawah sisi kanan memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis
tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang dan sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan ada satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini adalah luka tembak masuk pada bagian kepala, bagian sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak. Serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pada saat terdakwa memanggil dan berbicara pada saksi Riki Rizal Wibowo diminta untuk membackup terdakwa, pada saat itu dilakukan klarifikasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan permintaan tegas, apabila korban Yosua melawan, lakukan penembakan. Di situ dapat dilihat adanya kehendak terdakwa yang dilandasi rasa sakit hatinya sehingga mempunyai tujuan menghilangkan nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal mengatakan tidak kuat mental untuk melakukan itu. Maka selanjutnya saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dipanggil terdakwa dengan maksud dan tujuan yang sama, yakni melaksanakan niat terdakwa tersebut. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenarionya dengan mengatakan lokasinya di 46. Putri Chandrawati dilecehkan oleh korban Nofriansah, lalu Putri Chandrawati berteriak dan kamu respon. Korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena ketahuan menembak kamu, lalu kamu menembak balik dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang meninggal. Dan skenario ini selalu diulang-ulang sebagai bentuk afirmasi yang tujuannya meyakinkan saksi Richard terhadap apa yang dilakukannya. Bahwa terdakwa kemudian mengambil kotak peluru dan memberikan satu kotak peluru kepada Richard Eliezer karena senjata saksi Richard waktu itu masih tinggal 7 amunisi. Sehingga saksi Richard tambahkan peluru meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan. Tapi saksi Richard mengetahui senjata yang dibawanya adalah jenis Glock yang isinya maksimal 17 butir peluru. Sehingga saksi Richard tambah tidak sampai penuh. Bahwa setelah kedatangan Putri Chandrawati tidak berapa lama kemudian sekitar 5 atau 10 menit terdakwa sampai di Duren 346 dan memerintahkan kepada saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Begitu bertemu dengan korban Yosua, kemudian terdakwa langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan dan terdakwa menyuruh berlutut seraya memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak terdakwa. Dan saksi Richard menembak sebanyak 3 atau 4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan mengenai perkenaannya saksi Richard tidak bisa pastikan. Bahwa keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Rifaisal Samuel, saksi Danu Fajar Subekti, saksi Martin Gabe, saksi Sulap Abo, saksi Ahmad Sairul Ramadan bersesuaian dengan visum et repertum nomor R/SKH/7/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh Farah P. Karo SPFM dan Dr. Asri Paralebda SPFM yang dilakukan terhadap jenazah korban Yosua Huta Barat. Bahwa dari keterangan saksi Samuel Huta Barat, saksi Rosti Simanjuntak, saksi Yuni Artika, saksi Mareza Rizki, saksi Vera Mareta Simanjuntak, diketahui bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat telah meninggal dunia dan dikebumikan di Jambi.
Menimbang bahwa dari uraian kesimpulan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memanggil saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk mewujudkan kehendak terdakwa, yaitu membunuh korban Yosua Huta Barat dengan cara menembak menggunakan senjata api milik saksi Richard Eliezer, yaitu Glock 17. Kemudian terungkap fakta bahwa benar Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal akibat 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, sesuai dengan hasil visum e repertum nomor R/082/SK/H/7 Romawi /2022/EKF tanggal 14 Juli 2022. Dan kematian korban Yosua akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Richard yang sebelumnya menuruti perintah terdakwa dengan segala skenarionya. Menimbang bahwa uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat unsur merawat nyawa korban, nyawa orang lain telah nyata terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur ini, penasihat hukum terdakwa menyampaikan nota pembelaan yang disimpulkan sebagai berikut. Bahwa benar terdapat korban di dalam perkara aku, yaitu Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah terdapat perbuatan terdakwa yang menyebabkan matinya korban? Bahwa terdakwa tidak melakukan penembakan terhadap korban, bahwa seluruh barang bukti yang ada di persidangan ini membuktikan tidak terdapat satupun bukti yang membuktikan bahwa terdakwa menembak dan membunuh korban, bahwa terdakwa bukan pelaku yang merencanakan untuk melakukan penyerangan terhadap korban menggunakan senjata api apapun. Perihal adanya keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mengatakan terdakwa melakukan penembakan terhadap korban selagi masih hidup, hanya merupakan keterangan yang berdiri sendiri. Bahwa penuntut umum berasumsi terdakwa menggunakan senjata api jenis Glock milik terdakwa untuk menembak korban Yosua. Menimbang bahwa apabila mencermati hal-hal yang tertuang dalam nota pembelaan penasihat hukum yang telah disimpulkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa karena hanya sebagai pengulangan dari pembuktian unsur sebelumnya dan pembahasan mengenai hal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh majelis hakim pada waktu pembuktian unsur dengan sengaja dan maupun unsur dengan rencana terlebih dahulu, sehingga dengan mengambil alih pembuktian tersebut dan menjadikannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan nota pembelaan ini, maka nota pembelaan yang demikian patut untuk dikesampingkan. Unsur kelima yaitu melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa penyertaan atau naming adalah pengertian meliputi suatu bentuk turut serta atau terlibatnya orang-orang yang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatannya sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dengan kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana, perbuatan yang masing-masing karena berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama dengan apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu, terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, yang semua mengarah pada satu tujuan terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan bahwa sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lain terdapat hubungan baik sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa di dalam KUHP telah tidak menjelaskan penyertaan secara definisi, namun berdasarkan pasal 55 dan pasal 56 KUHP hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan saja. Hubungan antar peserta yang dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu 1. Bersama-sama melakukan kejahatan. 2. Seseorang mempunyai kehendak atau merencanakan sesuatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. 3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.
Menimbang bahwa dalam unsur tindak pidana penyertaan terdapat unsur objektif dan maupun unsur subjektif. Unsur objektif menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan menggunakan cara memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan martabat, dengan kekerasan, dengan ancaman, dengan penyesatan, dengan memberikan kesempatan, dengan memberi sarana, dengan memberikan keterangan. Unsur subjektif dengan sengaja, adanya hubungan batin kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan. Artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana. Adanya hubungan batin kesengajaan seperti mengetahui antara dirinya dengan peserta lainnya atau bahkan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya. Menimbang bahwa dalam pasal 55 ada 4 golongan yang dapat dipidana, yaitu sebagai pembuat atau dader, 1 pelaku atau plager, 2 menyuruh melakukan atau dan plager, 3 turut serta mede plager, atau 4 witlocker. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur ini, maka unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya meliputi unsur dengan sengaja, unsur rencana lebih dahulu dan merampas nyawa orang lain diambil alih dan mutatis mutandis menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam membuktikan unsur ini. Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengutarakan pada saksi Riki Rizal Wibowo yang diminta membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan permintaan tegas, apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melawan, maka lakukan penembakan. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo menyatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Selanjutnya terungkap fakta jika saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dipilih sebagai pemeran pengganti yang akan melaksanakan niat terdakwa tersebut. Bahwa kepada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu terdakwa mengatakan motif dan tujuan yang sama dengan yang disampaikan pada saksi Riki Rizal Wibowo, yaitu peristiwa di Magelang dengan penegasan korban Nofriansah Yosua Huta Barat itu kurang ajar dan tidak menghargai terdakwa, sambil terdakwa memegang kerah bajunya dan mengatakan tidak ada gunanya perang pangkat kalau keluarga terdakwa dibeginikan. Hal ini dimaksudkan sebagai afirmasi dari kekecewaan dan kemarahan terdakwa untuk memperoleh dukungan dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu untuk melaksanakan tugas untuk melancarkan tujuan terdakwa, yaitu kematian Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam mewujudkan keinginan terdakwa, maka terdakwa menjelaskan skenarionya dalam mengatakan lokasinya di 46, saksi Putri Chandrawati dilecehkan dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Lalu saksi Putri Chandrawati berteriak, kamu respon, korban Nofriansah Yosua Huta Barat karena ketahuan menembak, kamu lalu menembak balik dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang meninggal. Bahwa terdakwa kemudian mengambil kotak peluru dan memberikan 1 kotak peluru kepada saksi Richard karena saksi Richard masih ada 7 amunisi. Maka saksi Richard tambahkan pelurunya meskipun tidak tahu persis berapa jumlah amunisi yang ditambahkan. Tapi Richard mengetahui senjata yang dibawanya jenis Glock 17 yang isi maksimal 17 butir peluru. Sehingga saksi Richard tambah tapi tidak sampai full. Bahwa tidak berapa lama dari sekitar 5 menit setelah kedatangan Putri Chandrawati ke Duren 346, kemudian terdakwa sampai Duren 346 dan memerintahkan saksi Kuat Ma'ruf untuk mencari saksi Riki Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terdapat rentang yang cukup mulai dari rumah saguling hingga terdakwa memanggil saksi Riki dan korban Yosua untuk memikirkan kembali rencananya dan kemudian mengurungkan niatnya membunuh korban Yosua. Akan tetapi hal tersebut ternyata tidak terdakwa lakukan. Pada saat korban Yosua masuk, kemudian terdakwa memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat, didorong ke depan, menyuruh berlutut, lalu memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak korban Yosua. Dan saksi Richard menembak sebanyak 3-4 kali ke arah Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa
kesamaan fakta berkaitan dengan kejadian penembakan di Duren 346 diperoleh dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa yang dipandang bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, yaitu mengenai akibat dari pelaksanaan kehendak yang diinginkan oleh terdakwa. Itu benar-benar terjadi, yaitu meninggalnya korban Yosua Huta Barat. Bahwa terdakwa mengatakan atau menceritakan kepada saksi-saksi dari Divisi Propam maupun Polres Jakarta Selatan tentang skenario yang terjadi di Duren 346 sebagai kejadian tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat sebagai reaksi dari saksi Richard karena mendengar teriakan Putri Chandrawati karena sebelumnya korban Nofriansah Yosua Huta Barat ketahuan melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa karena narasi Putri Chandrawati yang seolah-olah korban Nofriansah Yosua Huta Barat telah berlaku kurang ajar dan sadis dengan melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual menceritakan kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa marah dan kecewa sehingga memutuskan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa merencanakan dengan cara memberitahu Putri Chandrawati bahwa lokasinya di 46 dan jika ditanya sampaikan mau isolasi mandiri. Bahwa Putri Chandrawati masih sempat membahas mengenai sarung tangan dengan CCTV kepada terdakwa. Sebagaimana diterangkan oleh saksi Richard Eliezer. Bahwa selanjutnya Putri meminta saksi Daden untuk memanggil saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengantarkannya dengan mobil Lexus LM untuk menuju rumah di Jalan Duren 3 nomor 46. Bahwa sebelumnya Putri Chandrawati menegaskan jika ia tidak mau satu mobil dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat, akan tetapi dengan berangkat bersama ia kemudian mau berangkat bersama dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dalam satu mobil. Maka terdakwa dengan demikian telah menyuruh Putri Chandrawati sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu. 2. Bahwa dimulai dari saksi Kuat Ma'ruf di Magelang melihat korban Nofriansah Yosua Huta Barat ragu-ragu di bawah tangga, kemudian saksi mengejar korban dengan pisau, namun korban kabur menghindar keluar dari rumah. Setelahnya saksi naik ke lantai 2 dan menemukan Putri Chandrawati jatuh terduduk di depan pintu kamar mandi, kemudian membantunya mengangkat Putri Chandrawati ke atas tempat tidur. Kemudian saksi meminta kepada Putri Chandrawati agar menghubungi terdakwa supaya korban tidak menjadi duri dalam rumah tangga ibu. Bahwa dari rekaman hasil CCTV di rumah Saguling di mana saksi Kuat Ma'ruf diajak Putri Chandrawati naik ke lantai 3 untuk bertemu dengan terdakwa. Dan terdakwa kemudian memberitahu bagaimana rencana pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan skenario terjadi tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Kuat Ma'ruf. Sehingga kemudian saksi pada saat di rumah Jalan Duren 3 nomor 46 menutup pintu rumah di lantai 2 adalah untuk meredam suara tembakan. Dan saksi ikut mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui terdakwa pada saat di rumah Jalan Duren 3 nomor 46. Agar jika korban melawan, saksi membantu mengamankannya. Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi Kuat Ma'ruf untuk mewujudkan kehendak terdakwa berupa kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga dalam hal ini saksi Kuat Ma'ruf sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu. 3. Bahwa terdapat perbuatan permulaan yang diawali oleh saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata api HS dan senjata panjang stayer yang biasa dibawa oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang meskipun atas inisiatif sendiri akan tetapi diketahui fakta bahwa sesampai di Jakarta senjata api HS tersebut tetap tersimpan dalam dashboard mobil Lexus LM. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo atas perintah Putri Chandrawati memisahkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengannya melalui cara ia mengajak korban duduk satu mobil terpisah dengan menggunakan
mobil Lexus RX. Bahwa sejak dari Magelang sebelum berangkat ke Jakarta, sebenarnya saksi Riki Rizal Wibowo bisa saja mengembalikan senjata tersebut kepada korban Yosua, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya. Dan selanjutnya terdakwa mengutarakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo saat di rumah Jalan Saguling yang diminta membackup terdakwa pada saat dilakukan klarifikasi kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan permintaan tegas, apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melawan, maka lakukan penembakan. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo menolak, menyatakan tidak punya mental untuk melakukan itu. Selanjutnya saat di rumah Jalan Duren 3 nomor 46, saksi ikut mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui terdakwa. Agar jika korban melawan, saksi membantu mengamankannya. Bahwa terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi Riki Rizal Wibowo untuk mewujudkan kehendak terdakwa berupa kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat, sehingga dalam hal ini saksi Riki Rizal sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu. Bahwa saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dapat saat menemui terdakwa di lantai 3 Jalan Saguling, terdakwa menceritakan peristiwa di Magelang, bahwa ibu sudah dilecehkan oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan penegasan korban Nofriansah Yosua Huta Barat itu kurang ajar dan tidak menghargai terdakwa. Bahwa terdakwa guna memperoleh dukungan dari Richard Eliezer, yakni untuk membunuh Nofriansah Yosua Huta Barat, terdakwa mengambil kotak peluru dan memberikan satu kotak peluru kepada saksi Richard. Kemudian terdakwa memerintahkan kepada saksi Richard mengambil senjata HS milik korban Nofriansah yang berada di dalam Lexus LM nomor polisi B1MH untuk diserahkan kepada terdakwa. Kemudian saat di rumah Jalan Duren 3 nomor 46, korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk, kemudian terdakwa memegang leher Nofriansah Yosua Huta Barat dan didorong ke depan menyuruh berlutut, lalu memerintahkan saksi Richard yang ada di sampingnya untuk menembak korban Yosua. Dan saksi Richard menembak 3-4 kali ke arah korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi Kuat Ma'ruf. Terdakwa telah memerintahkan atau menyuruh saksi Richard Eliezer untuk mewujudkan kehendak terdakwa berupa kematian korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga dalam hal ini saksi Richard Eliezer sebagai orang atau person yang turut serta melakukan perbuatan itu, meskipun saksi tahu bahwa perbuatan itu salah, tetapi ia tetap lakukan juga. Menimbang bahwa oleh karenanya menurut majelis hakim unsur mereka yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya bagian ini telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Tidak menjabarkan secara jelas apa peran dan tindakan atau kualifikasi penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa pada uraian unsur melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan. Kata bersama-sama yang dipilih jaksa penuntut umum tentunya dapat menimbulkan kerancuan yang signifikan berkaitan dengan kualifikasi peran turut serta melakukan atau Mendeblegger. Para ahli menjelaskan pengertian Mendeblegger. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada keterangan saksi maupun alat bukti yang sah dalam membuktikan adanya perencanaan atau kesepakatan kehendak atau meeting of mind di antara terdakwa dengan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu. Menimbang bahwa terhadap uraian penasihat hukum tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa orang yang menyuruh melakukan Downplager adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan perantara itu sendiri digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung manus magistral auctor siccus dan pembuat tidak langsung manus nominal auctor intellectualis. Menimbang bahwa orang yang turut serta Mendeblegger menurut MVT adalah orang yang dengan sengaja turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu kualitas masing-masing peserta
tindak pidana adalah sama. Bahwa orang yang terlibat dalam kerjasama mewujudkan satu tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga bisa tidak sama apa yang ada di dalam sikap batin mereka terhadap tindakan pidana maupun terhadap peserta lain. Namun demikian, dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin dan suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, di mana perbuatan yang oleh satu dengan yang lainnya menunjang perbuatan oleh yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada terwujudnya satu tindak pidana. Menimbang bahwa berdasarkan titik tolak pembahasan tentang dalil neming ini, maka segala hal yang berkaitan dengan peran terdakwa telah majelis hakim berikan pertimbangan yang cukup, yakni pada saat pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan ini. Sehingga menurut majelis hakim telah dapat disimpulkan peran dari masing-masing peserta. Menimbang bahwa dengan demikian nota pembelaan penasihat hukum terdakwa yang berkaitan dengan peran terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dakwaan ke satu primer, maka terhadap dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa selanjutnya, karena dakwaan penuntut umum merupakan kombinasi antara dakwaan kumulatif, subsidiaritas, dan alternatif, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua. Pertama, primer, pasal 49, junto pasal 43, junto pasal 33, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum. 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara sidang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa setiap orang adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana delik dengan menggunakan kata setiap orang, berarti pelaku adalah dapat siapa saja atau siapapun dapat menjadi pelaku. Yang dimaksud dengan setiap orang, naturally person, dalam hal ini adalah seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1 junto pasal 197 ayat 1 huruf B KUHP telah disebutkan diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya nomor register perkara PDM 242 garing Jakarta Selatan garing 10 garing 2022, yaitu terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa yang hadir diperiksa di persidangan ini adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya majelis hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, terdakwa dinilai tidak mengalami cacat jiwanya karena penyakit. Menimbang bahwa mengenai unsur setiap orang ini, majelis hakim hanya memberikan penegasan bagaimana mengenai orangnya atau subjek hukum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam dakwaan penuntut umum. Sedangkan mengenai pembuktian apakah benar untuk unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Menurut majelis hakim, pembuktian mengenai hal ini inherent pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi. 2. Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Menimbang bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memory van Tollechting yang mengartikan kesengajaan offset sebagai menghendaki dan mengetahui. Willens and Wetten is offset.
Jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, dan di samping itu mengetahui dan menyadari apa yang dilakukan. Menimbang bahwa sebagai bentuk kesengajaan ini merupakan bentuk dengan sengaja yang biasa dan sederhana. Perbuatan perilaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Menimbang bahwa berdasarkan teori kehendak, jika si pelaku menetapkan dalam batinnya bahwa ia menghendaki perbuatan yang dilakukan itu, meskipun nanti akan ada akibat yang ia tidak harapkan, dan pada tidak berbuat, maka kesengajaan orang tersebut ditujukan pada akibat yang tidak diharapkan itu. Menimbang bahwa dalam uraian-uraian di atas penentuan tentang kesengajaan si pelaku adalah dengan melihat bagaimana sikap batin perbuatan atau akibat perbuatannya. Demikian itu karena kesengajaan dipandang sebagai sikap batin pelaku terhadap perbuatannya. Menimbang bahwa dengan teori-teori itu diusahakan untuk menetapkan kesengajaan pelaku dalam sifat konkret, dalam kejadian konkret tidaklah mudah bagi hakim untuk menentukan bahwa sikap batin yang merupakan kesengajaan itu benar-benar ada pada pelaku. Orang tidak dapat secara pasti mengetahui batin orang lain, lebih-lebih bagaimana keadaan batin pada waktu orang ini berbuat. Menimbang bahwa di dalam KUHP, dalam merumuskan suatu delik terdapat bentuk rumusan sengaja tanpa ada rumusan unsur melawan, whether telik, sengaja melawan hukum tanpa kata, menyisipkan kata, dan di antara perkataan sengaja dan perkataan melawan hukum. Jadi merumuskan sebagai sengaja dan melawan hukum. Observed telik and whether telik. Menimbang bahwa dalam rumusan dalam bahasa Belanda yang demikian ini menjadi persoalan apakah sifat melawan hukum perbuatan juga harus diliputi kesengajaan. Menimbang bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Rifaisal Samuel diketahui pada saat proses CCTV tersebut masih di Polres Jakarta Selatan, saksi dihubungi oleh saksi Cut Putranto bahwa yang bersangkutan meminta CCTV atas perintah terdakwa. Kemudian saksi sampaikan, saksi izin pimpinan dulu. Pada saat itu Kasat agak ragu. Akhirnya mengiyakan, diserahkan, akan tetapi setelah diserahkan agar dikirim ke laboratorium forensik untuk diketahui hasilnya. Akhirnya dalam proses saksi ke Jambi, barang tersebut diambil melalui saksi Arsyad Daifa Gunawan dan saksi Martin Gabe. Menimbang bahwa saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi Agus Nurpatria untuk pemeriksaan sementara dilanjutkan ke Biro Paminal. Kemudian saksi jemput di lantai 3 saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, dan saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 7 untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan saksi, dan mereka menjelaskan kepada saksi terkait kronologis peristiwa di Duren 3. Setelah mereka menjelaskan menggambarkan secarik kertas, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, kemudian saksi meminta mereka untuk memperagakan di hadapan anggota saksi yang memeriksa mereka untuk reka ulang, dan kemudian mereka memeriksa saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf di Biro Paminal. Selanjutnya sekitar pukul 2.30 saksi dapat informasi dari Pak Ari terkait hasil otopsi sementara. Lalu kami dalami, dan dari pengakuan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu yang melakukan penembakan dengan 5 tembakan tetapi menghasilkan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, akhirnya kami reka ulang pada waktu itu masih masuk akal. Dengan 5 tembakan menghasilkan 7 tembak luka tembak masuk karena ada beberapa luka tertembus.
Menimbang bahwa pada saat mereka reka ulang, penyidik dari Jakarta Selatan berkoordinasi terkait pemeriksaan besok terhadap saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Ma'ruf, dan disepakati besok mereka akan diperiksa pukul 10 di Biro Paminal. Setelah pemeriksaan selesai jam 4, staf dari saksi Hendra Kurniawan memanggil Agus Nurpatria dan langsung menghadap saksi Hendra Kurniawan. Kemudian diperintahkan untuk menelpon Pak Ari Cahya karena tidak tersambung awalnya, kemudian beberapa lama kemudian Pak Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Hendra Kurniawan terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan screening CCTV di seputaran TKP. Setelah itu jam 9 kami menerima barang bukti dari saksi Susanto berupa baju, swab jelaga dan proyektil. Langsung kami serahkan ke penyidik Jakarta Selatan. Berikut saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Jakarta Selatan. Menimbang bahwa tanggal 8 Juli saksi Agus Nurpatria menerima barang bukti 2 pucuk senjata beserta amunisinya, dan saksi Sugeng kemudian tanggal 9 pagi menerima baju dari saksi Susanto. Selanjutnya di tanggal 9 kami menyerahkan barang bukti itu kecuali senjata yang belum diserahkan karena akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh saksi Hendra Kurniawan di bagian perencanaan administrasi. Saksi Hendra Kurniawan memanggil saksi untuk ke TKP dan melihat TKP. Datang penyidik Jakarta Selatan bersama saksi Richard Eliezer, saksi Riki Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf dan melakukan prarekonstruksi. Pada saat itu kita tidak boleh masuk. Kita di luar semua. Sekitar pukul 14 atau 15 sore, saksi Irfan menelpon, menyampaikan dan mengaku sebagai anggota saksi Arif Cahya bahwa di seputaran TKP ada 20 CCTV dan menyuruh saksi Irfan bertemu saksi di lapangan basket. Lalu saksi melapor pada saksi Hendra Kurniawan bilang bahwa anak buah Arif Cahya sudah telepon melaporkan ada sekitar 20 CCTV dan perintahnya yang penting-penting saja diambil, jangan semuanya. Lalu saksi bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket dan menanyakan, DVR sudah dicek belum? Dan saksi bilang sudah. Lalu saksi menunjukkan 2 CCTV di gapura lapangan basket yang ada di rumah Kasat Reskrim waktu itu. Saksi tidak memperhatikan CCTV di Duren 346 karena pada saat masuk TKP, saksi hanya sebentar saja tidak mendapatkan laporan. Menimbang bahwa saksi Agus Nurpatria menambahkan, saksi Agus Nurpatria mendapat laporan dari saksi Irfan ada sekitar 20 CCTV. Lalu saksi laporkan kepada saksi Hendra Kurniawan bahwa saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi, jangan semuanya, yang penting-penting saja. Karena malamnya saksi sudah tahu awal ceritanya. Dari kata saksi Richard Eliezer dan saksi Riki Rizal Wibowo bahwa mereka datang lewat garasi samping, makanya saksi tunjukkan CCTV yang mengarah ke garasi itu saja yang diambil. Menimbang bahwa sepengetahuan saksi Agus Nurpatria dalam konsep Paminal mengamankan itu terutama CCTV, saksi Agus Nurpatria dan rekan tidak pernah mengambil DVR-nya. Biasanya saksi dan rekan menyalin datanya, atau kalau memang tidak bisa kita salin, kita videokan yang ada di dalam layar itu sehingga ada perintah. Dan ketika ada perintah diamankan, mengamankan, tidak pernah hasilnya negatif seperti ini, selalu positif. Terkait CCTV juga masih kita gunakan untuk kepentingan penyelidikan. Makanya saksi agak sedih ketika sekarang semuanya terbuka jadi seperti ini. Menimbang bahwa saksi Hendra Kurniawan menerangkan pada saat tanggal 8 Agustus dilakukan riksus dan saat itu saksi baru tahu kejadian sebenarnya, terdakwa sudah mengaku semua. Saksi bilang kalau sudah mengaku bagus dan hadirkan di sini supaya enak. Waktu di Patsus ditanyakan 3 hal. Pertama, ada peragaan di detasemen A berdasarkan CCTV. Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi para saksi karena tidak ada yang ke TKP. Saksi sendiri dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat private jet serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV.
Saksi bilang perintah terdakwa. Menimbang bahwa pada hari Jumat pada pukul 17.17 saksi Beni Ali yang saat itu menjabat sebagai Karoprovos dihubungi terdakwa lewat telepon memerintahkan saksi untuk datang ke Duren 346. Ada kejadian tembak-menembak. Sampai di Duren 3, saksi bertemu terdakwa di carport dan menyampaikan bahwa ada kejadian tembak-menembak. Ada yang kena tembak 1. Saksi masuk ke TKP dan melihat di depan tangga, di depan gudang ada seseorang yang pada saat itu saksi tidak tahu sedang tertelungkup. Di sebelah kirinya ada senjata. Selain ada beberapa bekas tembakan di dinding, beberapa sisa proyektil. Saat itu saksi lihat yang sudah datang lebih dahulu adalah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan dan kurang lebih 2-3 menit unit olah TKP yang dipimpin saksi Rifaizal Samuel. Menimbang bahwa saksi Beni menerangkan waktu itu ada saksi Richard Eliezer, saksi Susanto. Setelah menanyakan masalah senjata, KTP dan SIMSA, saksi Richard kemudian saksi tanya kejadiannya. Saksi Richard menyampaikan waktu itu kebetulan ada saksi di atas bersama saksi Kuat Ma'ruf. Saksi Richard dengar teriakan lalu turun, ternyata korban Nofriansah keluar, kemudian ditanya ada apa, langsung menembak. Akhirnya terjadi tembak-menembak. Pada saat ditanya saksi Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf tidak bercerita lancar karena semuanya panik. Terakhir saksi bertanya kepada Putri Chandrawati dan dijawab Putri Chandrawati ada di rumah Saguling. Lalu saksi tanyakan kepada terdakwa bagaimana ceritanya. Terdakwa cerita adanya dugaan pelecehan sehingga terjadi tembak-menembak yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Menimbang bahwa saksi Cuk Putranto pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.25 diberitahu oleh anggota Saspri bahwa ada anggota Provos yang membawa senjata laras panjang ke rumah Kadif Propam di Duren 3. Setelah itu saksi berangkat ke Duren 3, tiba di sana saksi melihat terdakwa berdiri